Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan semoga kita selalu dapat mensyukuri semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita memasuki pembahasan materi baru, yakni laju reaksi. Materi laju reaksi ini akan kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pengertian laju reaksi, 2 persamaan laju reaksi, 3 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan yang terakhir adalah teori tumbukan. Dan pada bagian yang pertama ini kita akan mempelajari tentang pengertian laju reaksi. Adapun pembahasan tentang pengertian laju reaksi meliputi 3, silakan dibaca sendiri. Baiklah, sebelum memulainya, sebagai pengantar kita lihat tayangan berikut ini. Ada beberapa pertanyaan dari gambar ini. Insya Allah kalian bisa menjawabnya. Ya, mana reaksi yang berlangsung cepat? Ya, tentu ini ya. Yang lambat? Nah, perbedaan waktu yang dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia ini berhubungan erat dengan laju reaksi tersebut. Jadi laju reaksi itu menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses berlangsung. Baiklah, agar lebih jelas, coba kita ingat kembali apa pengertian laju atau kecepatan. Misalnya ini Ani berangkat ke sekolah, dari rumah ke sekolah jaraknya 15 km, dia naik motor, berangkat dari rumah jam setengah 7 sampai di sekolah jam 7 kurang seperempat. Berarti bisa dikatakan bahwa kecepatan berkendara Ani adalah 15 km per 15 menit atau kecepatan rata-ratanya adalah 1 km per menit. Kalau ini kita jadikan satuan yang lebih kecil lagi berarti 16,67 meter per detik. Artinya, bila Ani mengendarai motor selama 1 menit, maka jarak yang harus ditempuh akan berkurang sejauh 1 km. Baiklah, untuk memahami tentang laju, silakan dilihat untuk gambar berikut ini dan keterangannya. Dari sini kita tahu bahwa laju itu selalu berhubungan dengan perubahan yang terjadi dalam satuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu bisa berupa detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Contoh, ada suatu perusahaan roti memproduksi roti dari tepung terigu. Nah, berapakah laju produksi roti dari perusahaan roti ini? Maka bisa kita tentukan dengan menghitung banyaknya tepung terigu yang habis terpakai atau banyaknya roti yang diproduksi tiap hari. Nah, kita ingat bahwa reaksi kimia itu, persamaan reaksi kimia bisa dinyatakan dengan tanda panah semacam ini. Yang kiri adalah pereaksi atau zat reaktan, yang kanan adalah zat produk atau zat hasil. Jadi berarti laju reaksi bisa dinyatakan dengan berkurangnya zat pereaksi atau reaktan atau bertambahnya zat produk atau zat hasil. Nah, dari penjelasan tentang laju ini, sekarang kita akan ke pembahasan tentang laju reaksi. Bagaimana sih cara mengungkapkan laju reaksi? Ya, perhatikan keterangannya. Untuk reaksi A menjadi B, ini bisa kita gambarkan dengan model reaksi semacam ini. Ini kita misalkan molekul A ditandai dengan warna hitam, molekul B adalah warna merah. Pada saat belum bereaksi, zat B ini belum ada. Nah, semakin atau seiring berjalannya waktu, ketika reaksi ini sudah mulai bereaksi, maka partikel A menjadi berkurang, partikel B menjadi bertambah. Jadi, ketika reaksi berlangsung, partikel-partikel bereaksi A makin berkurang dengan bertambahnya waktu ya. Sebaliknya, jumlah partikel-partikel produk reaksi yaitu B makin bertambah. Kalau dimisalkan A pada T0 ada 40 partikel dan B berarti belum ada, karena belum bereaksi. Nah, ketika bereaksi selama waktu 10 detik, ternyata A tinggal 30 partikel. Berarti terbentuk B 10 partikel. Jadi A berkurang 10 partikel, B bertambah 10 partikel. Nah, partikel ini bisa dinyatakan dengan menggunakan konsentrasi. Jadi berarti laju reaksi dapat ditentukan melalui pengamatan perubahan konsentrasi per reaksi atau konsentrasi produk sebagai fungsi waktu. Nah, kalau ditulis dengan menggunakan persamaan matematika, bisa kita buat semacam ini. Jadi, laju rata-rata dilambangkan dengan V. V sama dengan berkurangnya
perubahan konsentrasi per reaksi tiap satu satuan waktu atau bertambahnya perubahan konsentrasi zat B tiap satu satuan waktu. Kalau ini kita buat dengan grafik, ya, gambarkan grafik, maka bisa kita buat semacam ini. Ini konsentrasi, ini waktu, zat A semakin lama semakin berkurang, zat B semakin lama semakin bertambah. Ya, jadi sekali lagi laju reaksi itu bisa diungkapkan sebagai laju berkurangnya konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Dan bisa kita buatkan grafiknya semacam ini. Ini per reaksi atau reaktan semakin berkurang, produk semakin bertambah. Ya, untuk reaksi A menjadi B, ini bisa kita ungkapkan lajunya dengan bahasa matematika semacam ini, dengan tulisan atau kalimat semacam ini. Nah, di sini ada kata konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Ya, kita ingat kembali untuk materi yang telah kalian pelajari di kelas 10 semester genap, yaitu tentang molaritas atau kemolaran. Jadi ini merupakan salah satu cara menyatakan konsentrasi. Kemolaran atau molaritas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 liter larutan. Rumusnya masih ingat ya? Jadi M sama dengan N per V, atau bisa ini kita jabarkan menjadi ini. Nah, ini keterangannya bisa dibaca. Contoh, apabila ada suatu botol ini terdapat tertulis labelnya HCl 2 molar 100 ml. Berapakah apakah artinya? Nah, maka bisa kita artikan dalam setiap 1 liter larutan HCl terdapat 2 mol HCl. Nah, kalau ini dalam 1 liter itu terdapat 2 mol, lalu kalau 100 ml larutan HCl itu berapa masanya, berapa gram zat terlarutnya? Untuk itu kita bisa menentukan massa zat dengan menggunakan rumus ini. Kita pakai rumus ini, kemudian kita masukkan angka-angka yang kita ketahui. Jadi M-nya tadi 2, kemudian masanya kita cari, MR-nya 36,5, 1 ini sebagai patokan, kemudian yang volumenya 100 ml kita ubah jadi liter 0,1 dan dihitung hasilnya adalah 7,3 gram. Untuk memahami konsentrasi ada beberapa rumus juga yang harus kalian ingat. Dan ini ada rumus pengenceran dan ada rumus pencampuran dua zat yang jenisnya sama tetapi konsentrasinya berbeda. Jadi untuk menentukan konsentrasi campuran. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Jadi tidak Bu Asih beri contoh ya. Ya, untuk contohnya yang lebih jelas ini silahkan dipahami sendiri. Iya. Karena ini sudah pernah dipelajari di kelas 10. Baiklah, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu stoikiometri laju reaksi. Tadi untuk reaksi A menjadi B, maka kita ungkapkan laju reaksinya semacam ini. Kalau kita tulis dengan menggunakan persamaan matematika seperti ini. Nah, kalau reaksinya begini, bagaimanakah cara menyatakannya? Atau cara mengungkapkan laju reaksinya? Ya, kita lihat. Kalau untuk reaksi 2C menjadi D, berarti bisa dikatakan bahwa setiap 2 molekul C yang berkurang setiap satu satuan waktu, maka akan menghasilkan sebuah molekul D. Jadi berarti perbandingan laju reaksinya VC banding VD adalah 2:1. Dengan demikian, laju reaksi yang diukur berdasarkan jumlah D yang dihasilkan, ini akan setara dengan setengah dari laju reaksi yang diukur berdasarkan berkurangnya C dalam satuan waktu yang sama. Jadi kalau kita tulis dengan menggunakan persamaan matematika, kita buat berarti V sama dengan min setengah kali konsentrasi C, perubahan konsentrasi C per delta T, atau bertambahnya perubahan konsentrasi D per delta T. Ini 1 kena 1 tidak usah dituliskan. Jadi berarti kalau untuk reaksi secara umum persamaan reaksi kimia dinyatakan semacam ini, maka untuk menentukan lajunya berlaku persamaan sebagai berikut. Jadi tinggal dibagi dengan 1 dibagi dengan koefisiennya masing-masing. Untuk yang bereaksi berarti nilainya berkurang ya, dan yang konsentrasi zat hasil itu bertambah. Cukup jelas ya? Ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah penentuan laju reaksi.
Untuk penentuan laju reaksi bisa dengan cara fisik dan cara kimia. Untuk ini silahkan dibaca sendiri. Dan untuk contohnya, misalnya ada reaksi antara larutan brom dengan asam formiat pada suhu 25 derajat Celcius. Maka untuk menentukan konsentrasi brom untuk setiap satu satuan waktu ini bisa melalui perubahan warna brom yang tersisa. Jadi ini bisa ditentukan melalui spektrofotometer berdasarkan perubahan warna brom yang tersisa. Untuk reaksinya bisa kita tulis seperti ini. Dan untuk hasil percobaannya kita lihat ini. Jadi warna brom semakin lama karena konsentrasinya semakin berkurang, ini warnanya semakin pudar. Nah, kalau misalnya dari percobaan tadi dihasilkan data semacam ini, maka untuk menentukan laju reaksi rata-rata daripada brom, maka bisa kita gunakan rumus atau dengan menghitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi laju rata-rata adalah berkurangnya konsentrasi brom tiap satu satuan waktu. Kalau ini ada beberapa percobaan, nanti kita bisa cari konsentrasi akhir dan awalnya. Jadi berarti dari konsentrasi brom akhir dikurangi brom mula-mula dibagi dengan T akhir min T awal. Nah, kalau misalnya kita ingin menentukan laju reaksi berkurangnya brom, konsentrasi brom selang waktu 50 detik pertama, berarti dari 0 menjadi 50 ya. Dari 0 menjadi 50. Kita lihat datanya ini. Konsentrasinya yang akhir berarti kan ini. Awalnya ini. Waktunya akhir ini, awal ini. Berarti kita tulis dulu rumusnya. Kita masukkan angka ini. Maka dihitung dihasilkan 3,8 kali 10 pangkat 5 molar per detik. Nah, sekarang kalau menghitung laju rata-rata pada 100 detik pertama. 100 detik pertama berarti 0 sampai 100. Kita tulis rumus umumnya begini, kemudian kita masukkan angkanya. Berarti konsentrasinya ini dikurangi ini ya. Kemudian waktunya ini 100 dikurangi 0. Maka dihasilkan 3,54 kali 10 pangkat 5 molar per detik. Nah, dari dua perhitungan ini ternyata terlihat ada perbedaan laju reaksi rata-rata yang dihitung dalam selang waktu yang berbeda. Nah, pendekatan ini berarti tidak akurat sehingga diperlukan cara perhitungan laju reaksi yang berlaku dalam setiap saat yang dikenal dengan laju reaksi sesaat. Tapi laju reaksi sesaat ini tidak kita bahas ya. Nah, laju reaksi sesaat dapat ditentukan melalui cara grafik. Nah, laju reaksi sesaat ini sebenarnya merupakan gradien dari kurva antara waktu dengan perubahan konsentrasi pada selang waktu tertentu. Oleh karena itu, terdapat suatu bilangan tetap yang merupakan angka faktor perkalian terhadap konsentrasi yang disebut sebagai tetapan laju reaksi, dilambangkan dengan K. Jadi berarti laju sesaat untuk reaksi ini bisa dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan K kali konsentrasi brom. Ya, contoh soal yang pertama, perhatikan contoh reaksi berikut. Ya. Ada datanya macam ini, disuruh menentukan laju reaksi pembentukan SO2 dinyatakan dalam satuan cm3 per detik. Jadi kita akan menentukan laju pembentukan SO2. Tadi kita ingat rumusnya adalah untuk selang waktu tertentu, kebetulan ini hanya ada dua percobaan, berarti selang waktu 10 detik dari 10 menjadi 20 ya. Berarti laju SO2 adalah berkurangnya volume gas SO2 dibagi dengan selang waktu. 55 dikurangi 55 dikurangi 35 dibagi dengan 20 dikurangi 10. Hasilnya adalah 2 cm3 per detik. Untuk contoh yang kedua disuruh menyatakan untuk ungkapan laju reaksinya dan perbandingan laju reaksinya. Untuk ungkapan laju reaksi, tadi sudah jelas bahwa bisa dinyatakan dari berkurangnya konsentrasi reaksi dan bertambahnya konsentrasi zat hasil. Jadi berarti bisa kita ungkapkan demikian. Sedangkan untuk menentukan perbandingan laju reaksinya, kita bisa lihat koefisiennya ini 1, 3, 2. Berarti perbandingan laju reaksi ini adalah 1 banding 3 banding 2. Dan kalau ini dinyatakan dengan persamaan secara matematika, maka tadi reaksi ini koefisiennya kita lihat, zat hasil juga kita lihat koefisiennya, berarti untuk laju reaksi berkurangnya N2 adalah
ini min 1/1, sedangkan H2 berarti min 1/3 kali ini, sedangkan NH3 berarti plus 1/2 kali ini. Jadi berarti perbandingan laju reaksinya adalah 1:3:2. Cukup jelas bukan? Ya, sekarang untuk berikutnya adalah kuis. Ada 2 kuis di dalam video ini. Seperti biasa, kuis ini bisa kalian kerjakan di buku tugas. Kemudian nanti bisa di-upload di tim kalau sudah ada informasi dari Bu Asih. Ya, demikian yang bisa Bu Asih sampaikan untuk materi pengertian laju reaksi. Untuk video berikutnya silahkan disimak juga ya. Bagian yang kedua akan kita pelajari tentang persamaan laju reaksi. Tolong untuk yang belum subscribe, di subscribe karena dengan mensubscribe berarti kalian ikut mengembangkan video pembelajaran ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kehilafan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.